Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8? Semoga kalian semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan membahas bab 5 untuk pertemuan kedua, lanjutan tentang raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu kita baca doa. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian bermanfaat untuk saat ini dan yang akan datang, dan berguna untuk kalian semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya anakku sekalian, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya, bab 5, raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Kemarin Bapak sudah membahas Quran surat Al-A'la dan pengertian daripada materialistis, hedonis, dan konsumtif. Sekarang kita pelajari Quran surat Al-Qasas ayat 77. Sebelumnya dibuka buku paketnya halaman 77. Dibuka buku paketnya halaman 77 karena kita akan membahas tentang Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berkaitan dengan hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen yang bagus-bagus di link YouTube MTS Asada. Ketiga, Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, kita jangan pernah merusak bumi karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Penjelasan ayat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Ketika kita hidup di dunia, kita pergunakan waktu kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara menghadiri majelis taklim. Yang kedua dengan cara menuntut ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya, ada ilmu-ilmu yang enggak boleh, ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Yang ketiga berbuat baik sama orang tua. Yang keempat sholat. Yang kelima mengaji dan lain sebagainya. Itu namanya orang yang menggunakan anugerah di dunia untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin dan kaum duafa. Duafa itu orang yang kurang mampu, serta amal soleh lainnya. Jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah sesuai ketentuan dan terima gaji sesuai ketentuan. Jangan ambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal. Namun demikian, orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya. Dia juga ada balasan atas kejahatan baik di dunia maupun di akhir. Jadi orang-orang yang pada korupsi itu karena lemah imannya lemah. Dia kira hidup di dunia itu selamanya,
nggak bakalan mati. Harusnya kita ingat mati. Ya, kita lihat saudara kita, tetangga kita yang dipanggil sama Allah, begitulah kehidupan. Nanti diangkat, dibawa ke liang kubur, ditinggal sendiri, nggak ada teman. Yang bisa menemani hanyalah amal ibadah. Kalau yang korupsi, gimana? Amal ibadahnya dengan uang-uang yang dikorupsikan. Sengsara di dalam kubur. Di dunia dia mencari jabatan, mencari uang yang banyak buat dikorupsi. Nauzubillah min zalik. Dia nggak ingat pasti bakalan mati. Ya, makanya ketika kita melakukan sesuatu, kita ingat mati. Insya Allah sesuatu yang akan kita kerjakan, kita akan takut-takut untuk melakukan hal-hal yang Allah larang. Ya, jika pengen korupsi kita ingat mati, insya Allah nggak bakalan korupsi. Ya, kita pengen korupsi, oh iya ingat mati, insya Allah kita nggak bakalan korupsi, insya Allah. Kenapa? Kan ingat mati. Orang yang pada nggak korupsi dia nggak ingat bahwa dia akan mati. Ya, disinilah kita disuruh bersedekah jika kita mendapatkan rezeki. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita sedekah, infak, bantu orang miskin, untuk membantu fakir miskin, membantu duafa orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang mampu kita bantu dengan amal ibadah kita. Jangan kita pamer-pamerin di media sosial. Ya, sekarang lagi viral-viralnya orang kaya, namanya kalau nggak salah, lupa tuh bapak sebutannya bagi orang kaya, namanya apaan ya? Lupa tuh bapak, astagfirullahaladzim. Ya, mereka memamerkan kekayaan-kekayaannya. Belum lama kemarin viral di Facebook, ada seorang ya hartanya banyak banget sampai mempunyai ajudan. Sepatunya banyak sekali, sampai ratusan sepatunya. Padahal sepatunya ketika digunakan hanya satu. Sayang sekali, 1000 sayang kalau seandainya itu hartanya tidak digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena itu akan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh malaikat-malaikatnya Allah, dari mana itu harta didapat dan untuk apa itu harta. Karena ada sebuah kisah, ya, seseorang meninggal, orang kaya, ya. Kemudian orang kaya tersebut berwasiat, barang siapa yang menemaniku 40 hari di dalam kuburan, bersamaku dalam kubur, maka aku akan serahkan semua harta kekayaannya. Anak keturunannya nggak ada yang mau. Gimana mau orang dalam kubur sendirian sama mayat, nggak ada yang mau. Tibalah ada seorang pencari kayu kampak, dia pengen harta kekayaan yang banyak, dia masuk ke dalamnya. Singkat cerita, dia turun ke dalamnya, itu yang penebang pohon, pencari kayu menggunakan kampak, dibawa kampaknya ke dalam kuburan. Setelah dalam kuburan datang 2 malaikat Munkar dan Nakir menanyakan dalam kubur. Ketika itu malaikat bukan bertanya kepada si mayat, tapi bertanya kepada yang megang kampak. Ditanya dengan pertanyaan yang begitu berbelit, padahal dianya belum meninggal. Apa itu, kata malaikat? Ini kampak. Apa itu, untuk apa itu kampak? Untuk menebang pohon. Pohon apa yang kamu tebang? Pertanyaannya banyak, sampai 40 hari, sampai 39 hari, tinggal 1 hari lagi. Hasil kisahnya, ketika pas 40 hari terakhir, banyak orang yang pada menunggu di atas kuburan itu orang kaya, pengen ngucapin selamat sama orang pencari kayu. Ketika pas dibuka itu kuburan, yang pencari kayu, ya, yang pemegang, yang tukang kayu, yang bawa kampak, hanya kampak, kabur terbirit-birit. Dia bilang apa? Saya tidak mau lagi dengan harta. Saya tidak mau lagi dengan harta. Kenapa? Kata tukang kayu, saya punya cuman kampak saja 40 hari. Saya ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana kalau harta saya banyak? Gimana saya menjawabnya? Ya, makanya orang-orang yang pada hartanya banyak, janganlah kalian semuanya merasa senang. Janganlah kalian iri, justru menjadi beban bagi itu orang. Kenapa? Hartanya banyak,
ia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang banyak. Dari mana itu harta dan untuk apa dan lain sebagainya. Dia punya sepatu, sepatunya yang satu beli di mana, untuk apa, dipakai buat apa, kemana saja. Wah Allah, itu baru satu sepatu. Gimana kalau ada 100 sepatu, 100 pakaian? Nauzubillah min zalik. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika meninggal nggak ada harta kekayaan harta yang beliau wariskan untuk keturunannya. Ya, nggak ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak ada, hanya baju perang kepunyaannya. Kenapa? Makin banyak harta, maka akan semakin banyak pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kalian yang hidupnya pas-pasan, bersyukur. Kenapa? Kalian tidak akan banyak dipertanyakan oleh malaikat-malaikat munkar dan nakir. Apalagi harta kalian halal kalian dapat. Kemudian orang tua kamu mendapatkan hartanya halal, hidupnya pas-pasan, insya Allah kalian meninggal masuk surga. Sedangkan orang yang kaya pas meninggal di dalam kubur akan ditanya banyak pertanyaan oleh malaikat munkar dan nakir. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia gunakan hartanya buat berinfak, untuk bersedekah, insya Allah dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya, jadi gitu. Jangan iri dengan orang yang kaya. Ya, anakku sekalian, jangan iri dengan orang yang kaya. Irilah dengan orang yang mempunyai ilmu. Karena orang yang punya ilmu, dia akan bisa menjawab nanti pertanyaan malaikat munkar dan nakir, karena ilmunya dan karena amalnya. Ilmunya juga harus berilmu, ilmunya ilmu yang Allah perintahkan. Jangan ilmu nyopet, ilmu jambret, ilmu dukun. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya ilmu sesat. Ya, bukan surga yang didapat, tapi neraka. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersyukur karena sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat napas, nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, itu udah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita harus banyak bersyukur. Jika kita berusaha menghitungnya, niscaya kita pun tidak akan sanggup menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Kenapa? Karena nikmatnya Allah sangatlah banyak. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah menjanjikan balasan bagi orang yang bersyukur. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkar nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya, dan janganlah kau melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang pelit terhadap diri sendiri. Kita hendaknya mencukupkan kebutuhan sandang pakaian, papan tempat tinggal, pangan makanan, dan kebutuhan sehari lainnya secara tidak berlebihan. Kita harus mencukupi. Ya, jangan berarti kita disuruh nggak boleh mencukupi, salah. Ya, misalnya kita punya rezeki, kita beli pakaian ala kadarnya, ya bisa menutupin anggota tubuh kita. Ya, misalnya cukup 2-3 beli pakaian, udah cukup. Jangan beli pakaian 10, 100, buat apa? Yang ujungnya dipakai cuma 1. Punya pakaian 100, berarti dalam satu hari bisa pakai. Nah, karena di dunia punya kendaraan 5, mobil 5, motor 5, yang dipakai cuma 1, buat apa? Ya, ingat mati. Insya Allah dengan mengingat mati kita akan banyak bersedekah. Insya Allah orang-orang kaya yang saat ini pada memiliki harta yang banyak, dia ingat mati dia akan sedekahin. Insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya kemiskinan di Indonesia. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Isra ayat 27, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura." Sesungguhnya pemboros itu. Nah, siapa pemboros? Orang yang membelanjakan hartanya, punya sepatu 100, punya mobil 5, punya motor 10, punya pakaian gak terhitung. Itu namanya orang-orang pemboros. Itu katanya Allah adalah saudara syaitan. Mau jadi saudaranya syaitan? Nauzubillah min dzalik. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
Allah berfirman, bukan perkataan Pak ya, perkataannya Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Kalau kamu boros, maka kamu adalah saudaranya syaitan. Dan saudara syaitan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini syarat bagi kita agar peduli terhadap sesama. Punya harta 1 M, sedekahin setengah M. Insya Allah nggak pandang lagi di pengangguran. Semua orang pada kaya semua. Kenapa pada kami miskin? Punya harta buat dirinya sendiri, nggak mau sedekah. Harta yang Allah anugerahkan jangan digenggam sendiri, karena dalam harta itu terdapat hak orang lain. Ada hak fakir miskin dan duafa. Ya, ada harta 1 M. Itu ada nisabnya tuh setiap tahun. Setiap tahun dia harus mengeluarkan 2,5% kalau nggak salah. Ya, 2,5% dia harus sedekahin. Berarti kalau 1 M 2 juta apa 20 juta apa 200 juta gitu. Ya hitung sendiri dah, 2,5 M dah. 2,5% dah. 1 M hitung. Kalau duitnya ada 7 M, sedekahin, harus dikeluarin. Karena itu ada haknya orang fakir dan ada haknya orang duafa. Ada 8 golongan, ya. Nanti kita akan bahas. Ya, buat mendapatkan harta ituan. Pada akhir ayat, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini larangan, jangan berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Allah tidak menyukai kerusakan. Ini Pak Hari bahas, Pak Hari jelasin. Hanya orang yang dapat hidayah yang bisa memahami ini. Kalau yang nggak punya hidayah, dia akan melihat biasa aja biasa. Kalau orang yang Allah kasih hidayah, dia akan paham, oh iya benar ternyata. Akhirnya dia bersedekah. Ya, hartanya tidak ditimbun. Setelah memahami Quran surat Al-Qasas ayat 77, pasti kalian dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengamalkan Quran surat Al-Qasas 77, maka kita akan terhindar dari gaya hidup materialis, hedonis, dan konsumtif. Dengan memahami ayat tersebut, kita akan memilih berbagai rezeki dengan sesama daripada menghambur-hamburkannya untuk kepentingan dunia yang hanya sementara. Berapa sih hidup di dunia? Paling 40, 50, 60 tahun hidup kita. Sekarang usia kita berapa? Bahkan ada yang nggak sampai 60 tahun, baru masih balasan udah meninggal. Udah Allah ambil. Jadi buat apa? Ya, harta melimpah banyak tidak disedekahkan, akan menjadi beban nanti buat kita. Ya, bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak, perbanyaklah sedekah. Insya Allah sedekah tersebut akan menjadi pelindung kau nanti di akhirat. Kisah Qarun, pasti kalian tahu bagaimana kisah Qarun. Ia adalah manusia yang sangat kaya raya yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Harta kekayaannya sangat berlimpah, tetapi sombong, kikir, dan tamak terhadap harta. Ini harusnya menjadi bahan pelajaran bagi orang-orang yang kaya. Ya, ada kisah Qarun, Allah abadikan. Karena kekayaan dan kesombongannya, ia tidak menyembah Tuhannya, tidak mau berbaik-baik dengan sesama, dan zakat pun dia tak mau. Ia beranggap bahwa harta yang dimiliki adalah hasil kerja sendiri. Tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Akibat ketamakan, keserakan terhadap harta, kemudian Allah mengazabnya dengan menenggelamkan diri dan hartanya ke dalam perut bumi. Kisah Qarun menggambarkan sikap orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidup dan sesembahan, yang selalu dipuja-puja, sehingga melahirkan sikap kikir dan tamak. Selayaknya kita hidup di dunia ini tidak mengikuti jejak Qarun, tetapi kita jadikan dunia sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi dengan menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata Qarun. Makanya kalau orang ketemu di bumi, harta disebut dengan harta karun, padahal hartanya Qarun. Ya. Ya, di mana pintunya kunci gudang hartanya Qarun aja tuh diangkat oleh 10 sampai 15 orang yang badannya kekar-kekar. Saking beratnya itu kunci. Tapi dia disuruh zakat nggak mau, Allah tenggelamkan dia beserta dengan harta kekayaannya di dalam perut bumi. Ya, ini sebagai kisah, dan ini harusnya menjadi sebagai pelajaran buat kita, wahai para pemilik harta yang banyak.
Ya, janganlah kita nanti menjadi kisah Qarun, karena udah ada pelajarannya. Yang keempat, Quran surat Al-Imran ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah, wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Penjelasan ayat Quran surat Ali Imran ayat 48 menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar dan tetap berjuang jalan Allah, maka Allah memberi kebalasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, siapa itu orang beriman? Orang yang menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, hendaknya bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri kita dari perilaku materialistis, hedonis dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin tidak ada yang menjadi hidup kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perangkuman. Orang-orang beriman akan mendapat balasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah dengan mendirikan sholat. Orang-orang yang tidak beriman lebih mementingkan kehidupan dunia dengan berperilaku materialistis, hedonis, konsumtif. Allah mengingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama. Selanjutnya, anugerah yang telah Allah berikan harus digunakan untuk menuju kehidupan akhirat. Kita dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan rezeki dari Allah, tetapi jangan boros dengan berlaku hedonis dan konsumtif. Dari sebagian rezeki kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagai tanda syukur kepada Allah. Harta yang Allah anugerahkan jangan digunakan untuk berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini ada mutiara doa nih. Quran surat Al-Imran ayat 147. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, dibaca nih doanya habis salat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dibaca nih doa. Ya, agar minta doa sama Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita agar tidak berlebihan dalam setiap urusan, ya, dan Allah menolong kita dari kaum yang kafir. Ini doanya cakep. Baca doanya setelah sholat. Nah, aku sekalian, demikian materi yang Bapak berikan. Semoga materi yang Bapak berikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.